Hidrogen memiliki potensi besar sebagai sumber energi bersih dan berkelanjutan karena dapat dihasilkan dari berbagai sumber termasuk air. Hidrogen dapat digunakan dalam berbagai sektor seperti transportasi, industri, dan pembangkit listrik serta memiliki potensi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca. Siang hari ini kita akan bahas potensi bisnis energi hidrogen bersama pelaksana tugas Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN Nusantara Power, Pak Dwi Hartono. Selamat siang Pak Dwi, terima kasih sudah berkenan datang ke CNN Indonesia News Hour. Sebelum kita bahas panjang lebar soal potensi bisnis hidrogen, boleh digambarkan kepada masyarakat dengan bahasa yang sederhana, sebenarnya hidrogen itu energi yang seperti apa? Baik. Gas hidrogen itu sebenarnya sesuatu yang sudah ada di alam ini ya, dalam bentuk senyawa-senyawa ataupun partikel bebas, tapi sebenarnya lebih banyak di senyawa. Sebagai contoh, air itu senyawa kimianya bernama H2O atau hidrogen oksida. Jadi hidrogen ada di situ. Nah, bagaimana kemudian hidrogen itu bisa dimanfaatkan jadi energi? Maka kemudian hidrogen itu harus jadi satu gas murni dulu, dimurnikan sebagai H2. Jadi kalau di air itu dipisahkan jadi H2O menjadi H2-nya. Terus kemudian dia H2-nya kemudian dipakai untuk suatu reaksi kimia sehingga menghasilkan listrik. Sederhananya begitu. Untuk pengaplikasian sehari-hari, apakah hidrogen itu lazim digunakan untuk industri kecil maupun rumah tangga atau industri yang skalanya besar kalau kita bicara tahun ini 2025? Di tahun ini sih masih bisa dibilang belum sangat komersial ya, apalagi yang untuk dipakai di skala kecil. Untuk di kasus kami di PLN Nusantara Power sebenarnya hidrogen itu banyak dipakai untuk di pembangkit sebagai media pendingin sebenarnya, untuk pendinginan generator. Tetapi sebagai yang untuk menghasilkan listrik ini masih dalam tahap pengembangan. Jadi bagaimana kemudian hidrogen dimasukkan ke dalam peralatan namanya fuel cell, diubah menjadi listrik, listriknya dipakai untuk kemudian kehidupan kita sehari-hari, itu juga masih belum sesuatu yang sifatnya masif sih. Bisa dilakukan tapi belum masif. Apakah PLN punya referensi, misalnya di negara-negara maju yang sudah menggunakan hidrogen sebagai tenaga yang merupakan tenaga pengganti fosil untuk digunakan sehari-hari. Apakah ada negara-negara tertentu yang menjadi referensi? Salah satu negara yang cukup aktif ya atau sangat intens dalam pengembangan hidrogen sebagai energi adalah Jepang. Ya, karena mereka merupakan salah satu pemimpin industri otomotif yang besar dan membutuhkan satu ke depan membutuhkan suatu perubahan bentuk energi yang bisa dipakai untuk industri mereka ya, industri otomotif. Nah, maka dari itu mereka sangat intens ke situ, bahkan sudah membangun ya suatu fasilitas atau satu supply chain terkait dengan pemanfaatan hidrogen terutama untuk transportasi. Tapi memang fokusnya bukan untuk transportasi yang istilahnya passenger car, tapi lebih kepada yang transportasi yang untuk mendukung industri, jadi kayak untuk bis, kemudian truk, yang seperti itu. Jadi Jepang bisa dianggap sebagai salah satu negara yang mungkin bisa dijadikan referensi untuk bagaimana kemudian hidrogen itu diproduksi dan kemudian dikembangkan. Cara produksinya sekarang yang mereka lakukan lebih banyak dari menggunakan mengekstrak hidrogen dari gas. Dari gas bumi ya, jadi bukan dari elektrolisis air yang seperti saya ceritakan sebelumnya. Karena itu dianggap sebagai proses yang mungkin lebih efisien secara proses yang sekarang ini. Bagaimana PLN sekarang sampai di mana untuk mencapai keinginan PLN untuk menuju seperti apa yang dicapai Jepang dalam mengelola hidrogen? Di PLN kita sudah punya semacam showcase gitu ya, dari mulai mobilnya ada, mobil hidrogen, terus kemudian juga semacam istilahnya pom bensinnya ya, untuk stasiun pengisian hidrogen juga sudah ada di Senayan. Kemudian di sisi produksi hidrogennya sendiri menggunakan elektrolisis, tadi salah satunya yang berasal dari fasilitas pembangkit kami yang di Muara Karang itu juga bisa menghasilkan hidrogen. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian untuk next-nya adalah juga ada rencana di PLN untuk pengembangan dalam skala yang lebih besar ya. Jadi prinsipnya adalah dipadukan dengan satu sistem, jadi gini, pembangkit listrik tenaga surya
sebagian listriknya itu dipakai untuk memproduksi hidrogen, hidrogennya nanti kemudian dipakai untuk menghasilkan listrik di malam harinya, misalnya disimpan sementara, kemudian malam harinya dipakai. Nah ini dalam skala yang mungkin yang lebih besar dalam konteks pemenuhan tenaga listrik di PLN. Artinya PLN ketika mengerjakan hidrogen, begitu sudah melihat potensi bisnis ke depannya. Betul. Seperti apa PLN melihat secara detail potensi bisnis dari hidrogen yang saat ini sedang dikembangkan? Oke. Salah satu tantangan dari PLN itu adalah menyediakan listrik secara merata ke seluruh Indonesia dengan harga yang affordable gitu ya. Affordable dari dua pihak, baik dari sisi masyarakat maupun dari sisi PLN. Saat ini di tempat-tempat yang jauh, yang remote, kita sangat mengandalkan penyediaan listrik dan bahan bakar minyak, dan itu sangat mahal. Maka dari itu diharapkan bahwa dengan alternatif dari hidrogen, kita bisa memproduksi listrik dengan harga yang lebih murah per satuan KWH-nya. Sehingga di satu pihak nanti kita bisa menggunakan itu untuk melistriki Indonesia, di sisi lain juga beban bagi PLN, dan tentunya dari pemerintah juga makin turun karena terus biaya per KWH-nya jadi turun. Kalau kita menyebut angka, seberapa efisien hidrogen dibandingkan dengan tenaga fosil? Angka eksaknya, mohon maaf saya belum ini, tapi lebih murah sih secara biaya produksi dibanding dengan penggunaannya. Ini challenge dari hidrogen itu salah satunya sebenarnya juga kepada keamanan handlingnya, karena gas hidrogen itu ketika di udara atau bocor gitu dengan mudah bisa terbakar dan meledak. Nah ini yang tantangan itu juga yang kemudian perlu ditangani. Nah, faktor keamanan ini juga mengemuka beberapa peneliti dari Universitas Gadjah Mada yang meneliti soal tenaga atau hidrogen ini juga sangat concern dengan keamanan. Masyarakat awam juga concern dengan keamanan karena mungkin sudah terbiasa dengan bahan bakar fosil. Sejauh mana PLN mengusahakan agar situasi keamanan atau situasi atau potensi misalnya kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ini bisa benar-benar di manage gitu. Ya tentunya di fasilitas hidrogen tadi, terutama di sisi fasilitas pengisian ya, terutama karena di potensi kebocoran ada di situ, itu dipasang, kita biasanya memasang sensor gas ya, sensor hidrogen, karena hidrogen ini kan tidak bisa dilihat ya, tidak bisa dilihat, tidak ada warnanya, tidak ada baunya, sehingga kemudian kalau dengan panca indera kita nggak akan bisa melihat. Maka dari itu di fasilitas yang seperti itu pasti dipasang sensor-sensor gas yang dipakai, yang nanti bisa mengindikasikan ada kebocoran atau enggak, sehingga kita bisa menangani kalau ada masalah. Di samping itu tentunya cara penanganannya tentunya harus lebih ketat daripada penanganan BBM yang kita kenal sekarang, karena begitu dia bocor maka kemudian potensi untuk terjadinya kecelakaan atau kebakaran lebih besar daripada kalau itu misalnya dari bensin yang biasa kita kenal. Apakah standar keamanan yang lebih rigid untuk mengelola hidrogen ini menjadi satu tantangan? Apakah ini harganya mahal begitu kalau bahasa awamnya dibandingkan menghandle bahan bakar fosil? Ya, saya rasa ketika nantinya semua orang sudah sangat familiar dengan hidrogen ya, ini bukan lagi satu yang isu, maksud saya karena ini bisa disebut sebagai kayak barang baru gitu ya, kita masih sangat takut-takut, tapi sebenarnya yang saya pernah lihat di Jepang itu cara handling mereka ya seperti kayak sudah biasa, karena ini menjadi satu praktek yang mungkin sudah terbiasa. Artinya bahwa ini akan menjadi lebih mahal mungkin iya, tetapi tidak dalam jangka waktu lama ya konteks handling keamanan ini. Apakah sudah ditentukan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk mencapai apa yang dicita-citakan bahwa hidrogen itu aman, mengganti atau salah satu bahan bakar pengganti fosil dan juga secara bisnis yang lebih oke begitu? Oke, salah satu referensi yang kita bisa pakai adalah bahwa sisi pemerintah, Kementerian SDM dalam ini Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan sudah menerbitkan RHAN. RHAN itu adalah roadmap hidrogen dan amonia nasional. Jadi di situ sebenarnya sudah ada data-data mengenai perkiraan rencana kebutuhan hidrogen maupun amonia secara nasional dalam jangka panjang seperti apa. Jadi
mungkin itu bisa dijadikan salah satu rujukan ya bagi PLN Group untuk kemudian mau kemana kita terkait dengan pemanfaatan hidrogen di Indonesia ini. Berarti sebenarnya rencananya atau blueprint-nya sudah ada ya Pak Dwi? Blueprint-nya dari pemerintah sudah membuat gitu. Jadi nanti di PLN saya rasa kita tinggal mengikuti. Apakah dalam blueprint itu juga disebutkan daerah-daerah mana yang menjadi target operasi untuk bisa menjadikan energi hidrogen ini menjadi salah satu tulang punggung energi di wilayah tertentu itu? Ya, sebagaimana layaknya di Indonesia sebenarnya begitu ada roadmap itu lebih kepada bagaimana itu memenuhi kebutuhan secara nasional, dan tentunya kebutuhan nasional itu terutama di daerah-daerah yang banyak penggunanya ya saya rasa. Jadi bicara mengenai pemenuhan atau penggunaan hidrogen ya mungkin lebih masuk akal kalau hidrogen itu dipakai di tempat-tempat yang seperti perkotaan. Adapun daerah yang remote yang seperti saya sempat sebutkan di depan itu lebih kepada misalnya untuk memproduksi listrik ya sebagai pengganti dari diesel. Tidak secara spesifik yang saya lihat bahwa itu ada di satu kota tertentu atau daerah tertentu sih. Selain energi untuk menggantikan atau menjadi salah satu pilihan pengganti bahan bakar fosil, bagaimana dengan industri kecil menengah? Apakah itu juga dipikirkan? Karena selama ini seperti tadi Bapak bicara di awal bahwa industri besar yang saat ini masih menggunakan hidrogen, sementara yang kecil, menengah dan kecil ini belum tersentuh. Ya, karena tadi ada dua sisi ya. Satu sisi adalah keekonomian, yang sisi kedua adalah mungkin sisi handling keamanan. Jadi bukannya tidak tersentuh ya, tapi lebih kepada manfaatnya mungkin untuk saat ini dalam bayangan saya itu adalah yang sifatnya tidak langsung, dalam arti kalau hidrogen itu bisa murah dan kemudian diubah menjadi listrik, maka listrik yang dipakai untuk siapapun termasuk juga industri UMKM gitu ya, saya rasa itu lebih masuk akal daripada kita misalnya berusaha kayak membuat ini disimpan dalam tabung-tabung yang didistribusikan ke rumah-rumah yang sampai hari ini itu bukan case-nya. Oh, baik. Terakhir Pak, untuk target, apakah ada target waktu tertentu yang mungkin ingin dicapai oleh PLN untuk bisa membesarkan pengaruh dari hidrogen seperti yang tadi Anda sudah jelaskan? Ya, ini saat ini dengan PLN membangun beberapa tempat sebagai showcase untuk hidrogen, sebenarnya PLN sudah melaju jauh ke sana, tetapi kalau konteksnya tadi untuk pembangunan pembangkit listrik ya, konteksnya ini sudah dilakukan tahun ini, barangkali kita mungkin akan masuk ke fase yang lebih serius untuk pengembangan PLTS hybrid ya. Jadi PLTS dihybridkan dengan hidrogen di satu tempat di Indonesia bagian timur yang kemudian memerlukan produksi listrik yang lebih murah di sana. Jadi mungkin dalam 2 tahun ke depan kita mungkin sudah akan punya satu proyek yang itu bisa kita tunjukkan bagaimana memproduksi listrik dari hidrogen atau menggunakan hidrogen sebagai bagian dari penyediaan energi di Indonesia, terutama untuk memenuhi kebutuhan akan listrik. Baik, kita akan tunggu targetnya ini 2 tahun untuk bisa menciptakan energi hidrogen untuk bisa memberikan kemanfaatan bagi daerah tertentu. Tadi disebutkan Indonesia Timur, ya Pak Dwi ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Dwi Hartono, Pelaksana Tugas Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN Nusantara Power, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Semoga sukses selalu dengan rencana proyek-proyeknya Pak Dwi. Terima kasih. Terima kasih.